Seluruh jamaah Masjid Taklim Qalbu Wahid yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam melanjutkan kajian Tauhid, kajian kitab Al-Hikam yang mana menata hati kita untuk lebih mengenal Allah, lebih mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam segala sisi aspek kehidupan kita. Harapannya kita nanti diaku hambanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang selalu memperoleh rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan beliau afdalul muwahhidin, orang yang paling utama dalam mentauhidkan Allah dan orang yang paling mengerti bagaimana mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dan diaku umatnya baik di dunia ini dan diaku umatnya kelak di dalam surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mereview pertemuan yang sebelumnya. Mata talabtah iwadan ala amalin tulibtah biwujudi sidqi fihi wa yakfil muribu wijdana salamati. Ketika engkau mencari pengganti atas perbuatan yang mana atas amal kebaikan, tulibtah yang sebenarnya amal itu kita yang diminta dicarikan, biwujudi sidqih dengan adanya benarnya atau wujud sidqih benar fihi dalam menjalankan amal tersebut, wa yakfil muribu wijdana salamati, maka seseorang itu hanya menemukan keselamatan. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan tingkatan ikhlas. Jadi tingkatan ikhlas, kemudian beberapa hal untuk meningkatkan bagaimana kita supaya lebih ikhlas. Yang kedua dari sini saat ini bahwa dalam kita beramal itu pertama, dalam kita berbuat kebaikan ini untuk meningkatkan keikhlasan kita, tulibtah, kita ini diminta, dicari. Artinya kita datang ke sini bukan karena kehendak kita datang ke sini karena diminta oleh Allah datang ke sini. Maksudnya setiap perbuatan baik kita ini seolah-olah nggak perlu kita seolah-olah nggak perlu minta ganti. Karena apa? Karena kita datang ke sini, kita sholat itu bukan karena kita, tapi Allah yang membuat kita sholat. Karena yang sudah membuat Allah yang kita sholat, ngapain kita akhirnya minta ganti? Itu untuk menata hati kita, menata hati kita. Kalau seandainya kita minta ganti, yang dibolehkan kemarin di tingkatan ikhlas paling rendah, kita minta ganti dengan urusan dunia kita, itu dibolehkan selama kita meminta kepada Allah. Yang nggak boleh itu kan meminta kepada selain Allah. Ini kita minta ganti boleh, namun dalam kita meminta ganti biwujudi sidqi fihi, bahwa setiap apa yang kita lakukan ini harus benar sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi gini, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a. Tidaklah kita diperintah oleh Allah kecuali memurnikan hati kita dalam setiap perbuatan kita lahu hanya kepada Allah, dari Allah,
untuk Allah. Setelah itu apa? Ad-dina, memurnikan agamanya, maksudnya sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi nggak cukup kita ikhlas, wah saya yang penting sholat ikhlas tapi sholatnya angger mawon. Jadi ikhlas tapi sholatnya angger, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, yang penting ikhlas hatine. Tidak sama kalau sedekah 100 repis, yang penting ikhlas. Nah, lebih baik 100.000 juga ikhlas. Nah, niku. Jadi ikhlas di sini bukan melemahkan motivasi dan niat kita dalam berbuat baik. Jadi ikhlas di sini memurnikan agamanya, bagaimana kita semakin menyempurnakan perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ini ikhlasnya. Betul napa-napa kula pun sing penting kula salat niku pun kula ikhlas pun niku salate. Akhirnya yang penting saya sholat ikhlas 3 kali sehari nggak apa-apa. Wah niku tambah dosa. Nggak ada ikhlas seperti itu, nggak ada. Mukhlisina, memurnikan agama Allah. Termasuk itu perbuatan kita niku kudu ikhlasnya itu sesuai dengan ketentuan Allah. Baru itu makanya syarat hajat kita terkabul, syarat keinginan dunia kita terkabul. Ini salah satunya cara kita mengerjakan juga harus benar. Jadi ada banyak pergi ke kiai, pergi ke ulama, yai kula nyuwun ijazah amalan. Untuk apa ya? Supaya kehidupan saya lebih mudah, hajat saya gampang terkabul dan semacamnya. Oh sudah baca misalnya, ini salah satu ijazah dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili, gurunya yang ngarang kitab Al-Hikam, dan itu apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat menghadapi banyak apapun. Dan ini tertulis di surat Ali Imran, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Di kitab Asirul Jalil, kitabnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, dibaca 450. Ini salah satu contoh. Dah kamu tak beri amalan ini, hasbunallah ni'mal wakil, dibaca 450. Dah dibaca bener, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah. Tambah juga tambah cepat, hasbunallah ni'mal wakil. Karena di Uber target, waktunya mepet, akhirnya hasbunallah wakil. Hanya tasbihnya yang berputar, atau mungkin pakai tasbih cedek-cedeknya hasbunallah enggak kena. Ucapannya tidak benar. Banyak itu kita lakukan. Gimana mau hajat kita dikabulkan? Bagaimana kita mau minta ganti kepada Allah? Bagaimana kita mau balasan dari Allah? Dengan caranya saja kita sudah kurang pas. Ya lu dah hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, sudah, yang cetolek ngomong. Ini salah satunya. Begitu pula perbuatan lain. Makanya kalau kita, banyak orang karena memang teguh menegakkan sunnah dan benar yang dilakukannya, sebenarnya tanpa kita meminta, ditata hidup kita. Kul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Rasul maksudnya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Jadi dengan dasar ini sebenarnya kita melakukan mengikuti Rasulullah, berusaha mengikutinya semakin maksimal. Caranya juga bukan hanya sekedar ngikut sunnah, banyak salat sunnah, tidak. Caranya juga kadang-kadang kita perbanyak salat sunnah, ikut sunnah Rasul, perbanyak salat sunnah, tapi caranya salat sunnahnya masih kurang. Salat sunnah
Jadi kalau makanya fikih itu kita belajar fikih, kalau itu belajar fikih ala kadarnya, ambil yang enteng. Sholat sunnah boleh kalau capek atau meskipun nggak sakit itu boleh dilakukan dengan duduk, sah. Rodok ngantuk sidik boleh dilakukan dengan tidur, sah meskipun orangnya tidak sakit, itu sholat sunnah. Wah, timbang nganggur karu turu sholat sunnah, saya sholat sunnah aja, bismillah Allahu akbar, habis itu tidur, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, boleh, itu sah secara fikih sah. Yang nggak boleh itu, yang wajib itu sholat fardu. Jika memang jika memang mampu wajib berdiri, tapi kalau sholat sunnah duduk, bahkan sambil tidur, atau bahkan seperti posisi orang yang sakit keras tidur terlentang sambil menghadap kiblat, Allahu akbar, bismillah, sah itu salahnya selama punya wudhu, selama menutup aurat. Tapi itu apakah cara Rasul? Rasul memberikan peluang ini, tapi ketika kita ikut Rasul ya kurang. Maka kalau ikut, bagaimana kita supaya nanti dicintai oleh Allah, dengan Allah memberikan balasan kecintaan kita dengan balasan apapun bentuk di dunia maupun di akhirat, maka ikutilah cara Rasul yang paling tidak mendekati benar. Jangan diambil yang enteng. Sholat sunnah rapopo. Begitu pula cara makan. Makanya dulu sempat saya sampaikan bagaimana adab makan. Jadi cara makan, kalau kita ikut Rasul, insya Allah selain selamat pasti dapat balasan dari Allah. Cara yang penting caranya benar. Salah satunya kalau Rasul, kalau kita sedang makan, misalnya yang nggak benar itu, contoh makan nasi rawon, terus garpunya nggak dipakai, gantinya kerupuk. Makan kerupuk tangan kiri, nasi rawon tangan sendoknya tangan kanan, gantinya kerupuk. Habis itu makan kerupuknya pakai tangan kiri. Itu juga nggak benar. Tetap semuanya tangan kanan. Makan OT tangan kanan, tangan kirinya lombok, nggak benar. Jadi semua berusaha pakai tangan kanan. Yuhibbukumullah, baru Allah akan mencintai kita. Maka di sini disebutkan, jika hajat kita yang kabul, lakukan yang benar. Sampai salah satu di satu kitab di Khazinatul Asrar, ingin ngamalkan sesuatu, riyadhah, tirakat, ngamalkan sesuatu, di situ disebutkan ru'sur riyadhah. Jadi kepala atau riyadhah yang paling utama, salah satunya sholatul jamaah. Ini orang ngamalkan, ini salah satunya, orang ngamalkan sesuatu tetapi ingin hajatnya mudah kabul, salah satu syaratnya adalah jamaahnya tidak berhenti. Ini salah satunya. Artinya bahwa segala sesuatu jika kita lakukan dengan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka di sini kamu pasti akan memperoleh gantinya dan hajatmu mudah dikabulkan. Syaratnya benar dulu. Artinya itu ikhlas paling rendah. Kita kategori ikhlas paling rendah jika cara mengamalkan yang kita lakukan ini benar. Nah, ini makanya perlu mengkaji semua aspek kehidupan, bagaimana Rasul dalam melaksanakannya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai ibadah mahdhah sampai ibadah umum. Makanya akhirnya Imam Ghazali itu menyusun kitab, kalau yang kecilnya Bidayah, yang besarnya Ihya Ulumuddin. Ini berisi bagaimana sikap dan perbuatan Rasul keseharian. Tujuannya apa? Untuk mencari benarnya apa yang kita lakukan, sehingga dari sini maka seolah-olah kalau kita meminta ganti kepada Allah, ini Allah mudah memberi.
Awak menjaluk ganti nang aku tapi caramu sik durung bener sesuai dengan ketentuanku, seolah Allah seperti itu. Ya sik tak kai saiki ae. Tetap Allah memberi, tapi akan memberikan sesuai dengan kadar kita dalam melaksanakannya. Jadi kesuksesan kita dunia akhirat itu tetap dilihat dari dua sisi. Al ajru biqadri ta'ab. Pahala atau apa yang akan kita terima dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah usaha fisik kita yang giat. Usaha fisik kita yang giat, bagaimana caranya yang dicontohkan oleh Rasul. Usaha fisik kita yang giat. Kemudian usaha batin kita, bagaimana menata hati kita kepada Allah. Baru ini kesuksesan dunia akhirat akan dicapai. Dan Rasulullah, usaha fisik Rasulullah, Masya Allah, Rasul itu meskipun kita nggak mampu itu seluruhnya ya, tidur sehari semalam itu 2-3 jam. Ini kalau Rasul ya, sehari semalam 2-3 jam. Jam 10 atau jam 9 tidur, jam 11 bangun, sampai pagi baru tidur lagi qailulah menjelang duhur. Dan itu giatnya Rasul, belum ketika melakukan aktivitas lain. Contoh saat mendirikan Masjid Quba, masjid awal dibangun di Madinah, itu Rasulullah bahkan memberi contoh yang memasang batu bata. Artinya kerja keras, giat dan profesional ini yang dilakukan oleh Rasul. Nah kita kerja keras enggak, artinya ya enggak lah. Ini kadang-kadang yang akhirnya seolah-olah kita, kenapa hajat saya kok belum terkabul, padahal udah ngamalkan ini. Itu yang perlu kita evaluasi di masing-masing diri kita. Makanya di sini lah, kemudian setelah kita berusaha benar dalam melaksanakan setiap amal perbuatan kita, sholat kita sesuai dengan petunjuk Rasul, puasa kita sesuai dengan petunjuk Rasul, sedekah kita sesuai dengan petunjuk Rasul, meskipun nggak semuanya seperti Rasul. Begitu pula mandi kita, tidur kita, makan kita, berpakaian kita, semua adabnya sesuai dengan Rasul. Di kitab Riyadhus Shalihin ini juga dijelaskan banyak, ini di kitab Riyadhus Shalihin, sesuai dengan Rasul, maka ini sudah benar. Kemudian kita minta ganti boleh, tapi urusan akhirat kita hanya selamat di sini. Yakunul muribu wijdana salamati. Kita minta ganti dunia, artinya kemarin keikhlasan kita masih tingkat bawah. Kita sholat karena kita minta rezeki dipermudah, kita melakukan amal ini karena agar kita bersedekah agar harta bertambah. Ini boleh, dan ikhlas paling rendah. Ini bisa kita memperoleh ini dengan cara yang benar tadi, tapi akhiratnya statusnya masih selamat, mending masih selamat, alhamdulillah, pokoknya selamat dari neraka paling itu statusnya di akhirat masih selamat. Tapi apakah kita ingin di surga yang paling bawah? Kita ingin di surga yang lebih berkualitas lagi, tujuannya itu. Maka tadi bagaimana kita menata hati kita waktu kita melaksanakan perbuatan dengan benar, kita tingkatkan dari sekedar kebutuhan dunia, kemudian kita tingkatkan untuk kebutuhan akhirat, kita tingkatkan lagi bagaimana kita mencari kasih sayang Allah. Oleh karena itu selanjutnya di kelanjutan dari ini masih ada hubungannya, la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jaza'i laka alal amali angkana lahu qabilan. Jangan engkau mencari ganti atas suatu perbuatan
yang mana sebenarnya kamu belum melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu. Ini indikasi awal bahwa dinyatakan kalau kita beramal jauh atau tidak sesuai dengan Rasul, maksudnya kan Rasul pernah bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa beramal kemudian amal itu tidak ada contohnya dariku, fawaradun, maka amal itu ditolak. Ini maksudnya kamu beramal tapi nggak ada dasar dari Rasul, nggak ngikut Rasul, bahkan jauh caranya dari Rasul. Kamu sholat, ngaku kamu sholat, tapi sholatmu masih jauh dari cara Rasul. Jadi la tatlub iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan. Padahal kita sholat, sholatnya tapi tidak kurang tepat atau tidak semakin, apalagi semakin jauh dari cara Rasul. Kamu masih mau minta ganti, ya kenemenen. Ini la tatlub iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan. Dianggap ketika sholat kita ini sudah kita lakukan tapi jauh dari Rasul, dianggap kita belum melakukan sholat. Ini maksudnya, makanya nggak perlu kamu minta ganti, wong sholatmu aja masih ditolak kok, masih belum kamu lakukan. Ini gambar, makanya kitab Ibnu Athaillah Sakandari, jadi ulama sufi, ulama tasawuf yang benar-benar mengajarkan dalam kitab bertauhid, atau fikihmu atau syariatmu kamu sempurnakan. Syariat yang disempurnakan, bukan hanya sekedar bermain hati. Kalau orang sebagian ulama tasawuf yang lain bermain hati, yang penting hati sudah selalu tersambung kepada Allah. Karena sudah tersambung, ya sudah, saya sangat dekat dengan Allah, nggak perlu lebih dekat lagi. Sarana sholat itu kan hanya sarana untuk mendekatkan supaya dekat dengan Allah. Karena saya sudah dekat, ngapain saya sholat? Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Makanya di sini disebutkan, kalau kamu ingin merasa dekat dengan Allah, sangat dekat dengan Allah, maka ikutilah apa yang dicontohkan oleh Rasul. Karena ketika tidak mengikuti Rasul, lastalahu fa'ilan, kamu dianggap tidak mengerjakan amal itu. Maka ngaji di pondok pesantren itu, ya, di pondok pesantren, kitab yang paling kecil dan lengkap, Fathul Qorib, itu membahas mulai toharoh, mulai pribadi, masalah pribadi, sampai masalah negara, semua ada aturannya. Kalau itu bisa ditegakkan, berarti kita sudah ada sekian persen ikut Rasul. Jadi di Fathul Qorib itu kitab fikih, mulai bab toharoh, sholat, kemudian puasa, zakat, haji, habis itu munakahat, bermuamalah, pembagian ini sampai kodoya, kehakiman, sampai di situ bab ikut lomba, itu semua ada aturannya. Ditambah kitab yang lebih dalamnya, Bajuri, kemudian ada Fathul Mu'in, dan ini membahas kitab-kitab fikih yang mana itu diatur dalam hukum Islam, dan ketika ini diamalkan, lebih diamalkan secara sempurna, maka disitulah maka kita disebut benar-benar mengamalkan. Tapi kalau kita belum sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasul, kita belum dianggap mengamalkan. Makanya Rasulullah menyebutkan radfa wa raddun, ditolak. Setelah kita mengamalkan, berusaha benar, makanya memang syaratnya utlubul imam minal mahdi ilal lahdi, itu carilah ilmu sejak lahir sampai mati, itu salah satunya ini. Ilmu Islam itu nggak bisa dipelajari habis itu SMA atau S1, nggak, belum selesai. Bahkan di Universitas Colorado ada S3 ilmu tafsir, ada S3 ilmu hadis dari orang-orang orientalis. Itu masih banyak belum. Jadi ketika dia belajar tentang agama atau ilmu fikih, ada S3-nya.
Ini luas sekali ilmu Islam. Dan kita terus menggali supaya tujuannya apa? Menyempurnakan setiap amal perbuatan kita. Setelah itu hati baru kita sambil menata hati. Gimana menatanya? Kalau kamu sudah berbuat, perbuatanmu benar berdasarkan ilmu fikih, berdasarkan ilmu syariat yang telah dicontohkan oleh Rasul, berdasarkan Quran dan Sunnah, yakfi minal jazaa'i laka alal amali angkana lahu qabilan. Ini untuk meningkatkan keikhlasan kita. Gimana caranya? Yaitu kita sholat berusaha benar, khusyuk, puasa kita berusaha benar, juga khusyuk. Pengertian khusyuk habis ini seperti apa pengertian khusyuk? Kemudian hati kita gimana? Ya Allah, saya hanya mengharap balasanmu. Balasannya apa? Nggak tahu, terserah Allah. Kita nggak perlu menguji Allah, nggak perlu mendikte Allah. Allah yang punya hak prerogatif. Kita hanya hamba. Permintaan kita, ya Allah, saya hanya ingin balasanmu. Yakfi minal jazaa'i laka alal amali angkana lahu qabilan, yaitu atas perbuatan itu yang diterima oleh Allah berdasarkan ketentuan Rasul. Ini dalam kita. Jadi kita berusaha sholat dengan baik dan khusyuk, puasa dengan baik dan khusyuk, zakat dengan baik dan khusyuk. Setiap perbuatan kita ini ada salah satu untuk membentuk kita ikhlas, ada kehusyuan. Kalau jelas sholat itu khusyuk, yang lainnya juga khusyuk. Ngaji ini harusnya juga bisa khusyuk. Bukan khusyuk kemudian mengucapkan mata kemudian tidak tahu hilang kemana, itu kehusyuan itu. Terlalu khusyuk kalau itu. Terlalu khusyuk. Jadi ada khusyuknya. Jadi sholatnya udah ikut tata caranya, syarat rukunnya sudah benar, tinggal menata khusyuk. Gimana? Di Ibnu Katsir, al khusyuk itu pertama, di situ pengertiannya al khaifina, al khasyiin ay al khaifina, merasa takut dengan semua, khawatir dengan semua ketentuan Allah. Makanya disebut wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Kita berat untuk melakukan salat maupun perbuatan baik lainnya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk ini? Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang pertama tadi al khaifina. Kita salat bisa khusyuk karena ada rasa khawatir seperti khauf yang tadi saya sampaikan dulu, ada rasa khawatir dunia saya kurang benar, ada rasa khawatir takut ke neraka, ada rasa khawatir dibenci oleh Allah. Ketika muncul rasa khawatir, salat kita pasti lebih khusyuk. Kalau udah khusyuk, pasti kita hanya berharap balasan, tidak berpikir reno-reno meminta ini meminta itu. Kalau ada orang sudah khusyuk, sudah konsentrasi dengan sesuatu, sudah nggak berpikir hasil. Yang penting saya sekarang mengerjakan dengan khusyuk bagaimana saya menghadap Allah dengan baik. Sama ketika kita puasa, khusyuknya bagaimana? Khusyuknya yaitu selama puasa, karena kita takut dengan dosa, takut dengan ketentuan Allah yang tidak baik, yang mengerikan dan macamnya, takut dengan siksa Allah, takut dengan ini, sehingga puasa kita tidak berani macam-macam. Puasa itu kan berpuasa lahir dan berpuasa batin. Puasa lahir yang jelas tidak makan tidak minum, puasa lahir berikutnya tidak ngumbah moto. Nah, puasa lahir berikutnya tidak cuci mata. Ini berarti ciri khusyuk, karena saya merasa takut daripada mata saya diculek oleh Allah gelap, lebih baik saya sekarang berpuasa mata. Berpuasa lisan kita, daripada nanti lidah saya dipotong oleh Allah, lebih baik saya
menjaga lisan saya. Ini namanya khusyuk dalam berpuasa, karena ada rasa takut. Ada rasa takut, takut kebencian Allah, takut siksa Allah, takut semacamnya. Akhirnya kita benar-benar berusaha dalam berpuasa khusyuk. Jadi bukannya sekedar zikir, jadi puasa bisa khusyuk. Begitu pula ketika bersedekah. Kalau udah khusyuk bersedekah, bismillah, saya ingin menyumbang masjid ini, saya ingin memberikan bersedekah kepada seorang, di hati, karena saya mengharap balasan dari Allah. Ada ketakutan, kalau saya nggak mengeluarkan ini, wah nanti jadi bahaya. Ada yang bahaya seperti boleh. Sehingga dalam kita mengeluarkan tidak butuh penilaian orang, tidak butuh penilaian diri sendiri. Yang ada, karena daripada harta saya jadi bahaya bagi saya, lebih baik saya keluarkan. Makanya kalau sudah seperti itu, di sini salah satu tadi wijdana salamah, kita paling tidak selamat. Jadi sudah nggak berpikir sesuatu yang nanti membuat kita ingin dinilai, membuat kita ingin menilai, membuat kita butuh apresiasi, tidak. Bahkan dalam memberi, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Salah satu orang bersedekah cirinya sedekah khusyuk. Memberi itu sudah karena memang Allah, daripada saya nggak dapat apa-apa dari Allah, daripada saya nanti menjadi bahaya, ini saya keluarkan harta ini. Karena saya mengeluarkan harta, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tidak butuh ucapan terima kasih dari orang lain, tidak butuh ucapan kebaikan dari orang lain, nggak butuh apresiasi. Ini namanya khusyuk, karena ketakutan kalau tidak dikeluarkan jadi bahaya. Makanya sama kehidupan kita. Ini logikanya, saya sudah kerja sudah halal. Ternyata di hasil kerja yang halal itu pun ada orang lain yang harus dikeluarkan, kalau tidak bahaya, apalagi kerjanya cara haram. Makanan kita pilih kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari semua yang ada di bumi, pertama halal, yang kedua thayyibah, baik, sesuai dengan keadaan tubuh kita. Sudah, kita beli apel, saking takutnya langsung beli dari kebun misalnya, saking hati-hatinya. Ini contohnya, saking hati-hatinya biar benar-benar halal, beli dari kebun. Nyampe rumah dicuci, kiranya bakteri nggak ada, bersih, loginya benar-benar higienis, halalnya ya, thayyibahnya ya. Ini apel. Habis itu makan secukupnya. Ini makan secukupnya. Makanya tadi kerja halal dan secukupnya. Apakah apel ini nanti semua akan jadi energi kita? Pasti sebersih-bersihnya apel ini, sebersih-bersihnya apel, sudah dari bakteri dibersihkan semua, pasti ada yang harus dibuang. Oh sudah dibuang kulitnya, paling ini yang, atau dibuang bijinya, tinggal dagingnya saja, sudah masuk daging atau buah apel, dagingnya apel tadi masuk ke dalam. Wah ini sudah bersih, karena mungkin bijinya ada yang kotor, kulitnya ada yang kotor, dia diambil. Tapi apakah semua jadi energi? Ternyata di dalam daging apel tadi, buah apel yang hanya diambil dagingnya, ada ampasnya, ada kotorannya yang harus dibuang. Maka dengan seperti ini berarti ketika kita sama dengan tadi sedekah. Saat sedekah pasti meskipun hartanya halal diperolehnya dengan berusaha hati-hati, wirai, tetap ada yang kotor yang harus dibuang. Sama dengan makan tadi.
Oleh karena itu, salah satu khusyuknya di sedekah kita caranya seperti itu. Ada rasa takut. Khaifin, jadi bahaya pada kita. Begitu pula saat kita makan. Makan khusyuk. Gimana caranya? Ada rasa takut makanan ini kalau saya tidak khusyuk, apalagi nggak baca bismillah, paling nggak bahayanya keselak, keseretan, akhirnya metu kabeh dan macam-macamnya. Bahaya, ada bahayanya. Sehingga khusyuk dalam makan. Makanya kan orang keselak makan itu mau coba bismillah ya durung ngeladi gitu kan. Ada ketidakhati-hatian, ada ketidakkhusyukan makan kita. Makanya Rasulullah SAW itu Masya Allah, kalau makan kul biyaminika, kul mimayali. Jadi makan dengan tangananmu, kemudian makan yang yang dekat-dekat dulu. Kemudian ini cara ketika kita ikut Rasul, insya Allah makanan kita selain berkah di dalam tubuh kita, ini ciri khusyuknya, sehat di dalam tubuh kita dan aman, nggak diikuti oleh setan. Karena jika salah satunya kita berbuat sesuatu, apalagi tidak berzikir kepada Allah, tidak bismillah, setan ikut berbuat. Kita makan nggak pakai basmalah atau tidak mengatasnamakan Allah lagi, setan juga ikut nunut makan, sehingga mempengaruhi dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi ini namanya khusyuk dalam setiap aspek kehidupan. Cara berpakaian khusyuk. Jadi semua al-khosyiin al-khaifin. Makanya ada adab, dalam berpakaian ada adab. Di kitab Ta'lim Ta'lim itu salah satu adabnya, dan itu aja berdasarkan hadis, karena pengarang kitab Ta'lim Ta'lim ini madhab Hanafi dan belajar banyak hadis. Salah satu contohnya kalau pakaian, kita berpakaian sekedar memakai, tidak ada adabnya, itu adabnya berarti khusyuk dalam kita melakukannya. Itu kadang-kadang karena saya nyusu-nyusune keselio sini, karena pakai apa bajunya, apalagi kadang-kadang sudah nyusu baju agak ngepres, kemudian langsung dimasukkan dari sini, wah akhirnya di sini kecetit bisa. Terus ada lagi di kitab Ta'lim Ta'lim salah satunya, kalau mau memakai celana, baik celana dalam atau celana luar, itu duduk, jangan berdiri. Kalau pakai berdiri kehilang keseimbangan, ceblok. Ada adabnya. Jadi saya habis ngaji ini dulu, saya masih kuliah, pulang ke rumah, kemudian dimintai ngaji Ta'lim Ta'lim, satunya tentang adab ini, pas nyampe ini. Keesokan harinya ada tetangga agak jauh itu mandi di sungai, biasa anak-anak mandi sungai. Di atas batu dia pakai celana, akhirnya karena hilang keseimbangan jatuh, bener masuk rumah sakit karena adabnya tidak sesuai. Jadi setiap perbuatan kita ada adabnya, dan itu namanya khosyiin. Ada perasaan takut kalau memakai sesuatu ini salah, nanti malah akibatnya jelek bagi saya, dan lain-lainnya. Ini yang dijelaskan di sini kitab Riyadhus Shalihin, Ustaz Abdul Karim ya, Riyadhus Shalihin ya. Itu adabnya. Kalau malam Selasa ya kafabihi. Khosyiin yang pertama. Yang kedua disebutkan di Ibnu Katsir, al-mutawadhiin, yaitu khosyiin itu orang-orang yang merendahkan hatinya. Ini cirinya khosyiin dalam sholat, merendahkan hati kita, karena tadi kita tulibta, kita diminta, bukan kita yang mengerjakan sholat, tapi kita dipekerjakan oleh Allah untuk sholat. Bukan kita datangnya ke sini, tapi Allah yang membuka hati kita, mendatangkan kita ke sini. Artinya semua yang kita lakukan bukan karena aku, bukan karena si aku, tapi karena Allah yang
menjalankan kita ke sini. Ini mutawadiin. Ada ketawaduan, ada kerendahan hatian, sehingga seandainya sholat saya ini benar dari Allah, seandainya saya datang ke sini ini memperoleh sesuatu dari Allah, sehingga ilmu yang dibawa pulang tidak menyebabkan aku wis pinter saiki. Oh, aku tambah apik saiki. Tidak menyebabkan seperti itu. Ini begitu pula dalam sholat, begitu pula dalam puasa. Mutawadiin. Kalau dalam keadaan puasa sombong, aslinya memang nggak seharusnya. Wong poso ngelemesi, mau sombong gimana? Poso ngelemesi nggak bisa sombong. Oleh karena itu mutawadin, munculkan rasa rendah hati dalam setiap ibadah, amal perbuatan kita, aspek kehidupan kita. Dalam bersedekah bukan karena kita punya. Tadi muncul rasa takut, takut harta saya membahayakan saya. Dalam memberikannya mutawadiin, ada ketawaduan, ada kerendahan hati. Bang saya memang gak ikut punya kok ini harta, saya hanya dititipi ini, maka seharusnya saya memberikan karena memang ini memang haknya orang lain yang dititipkan, kebetulan dititipi oleh Allah, dan Allah yang memberikan keterbukaan hati saya untuk seperti itu. Makanya konsep lillah, minallah, billah itu harus billah, minallah, semua yang dilakukan dari Allah, semua yang kita miliki dari Allah. Billah, semua yang kita lakukan karena atas Allah yang menuntun kita. Lillah, semua tujuannya untuk Allah. Jadi saya doa yang paling senang itu saya doa kunut, salah satunya. Doa kunut itu saya paling senang, dan itu doa yang paling disuka oleh cucu Rasul Sayyidina Hasan, dan itu yang diajarkan langsung oleh Rasulullah ke Sayyidina Hasan. Doa kunut, Allahumma hdini, minta petunjuk. Jadi minta petunjuk seperti orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa'afini, diberikan kebaikan dunia kita, kesehatan dan semacamnya. Fiman afaid. Wa tawallani, ada wa tawallani ini yang luar biasa. Tawallani ini nuntun. Allah membimbing kita dan nuntun. Kalau ihdi atau memberi petunjuk, hidayah, hanya memberi petunjuk. Tapi wa tawallani seolah-olah kita memberi petunjuk kepada orang buta. Kalau orang buta diberi petunjuk, monggo ngilen, mboten semerap arah kulon wetan yang buta kok. Sehingga wa tawallani, Allah membimbing langsung, menuntun kita. Ini doa kunut. Dan ini saya baca bukan hanya di kunut, di luar kunut, bahkan kalau apalagi kunut nazilah, kunut yang setiap saat yang memang mungkin dibutuhkan saat ini misalnya, itu ya tetap itu yang saya baca. Apalagi wabarikli fima a'toid, supaya diberikan keberkahan dari semua yang diberikan Allah pada kita, mulai fisik kita, ilmu kita, harta kita, keturunan kita, keluarga kita, ini minta diberkahi. Dan yang selanjutnya wakini syarra ma qadait, minta berlindung, dijaga dari takdir atau ketentuan buruknya Allah. Ini doa agar memang benar-benar kita dibimbing oleh Allah. Artinya dengan demikian memunculkan di hati kita rasa tawadu, rasa benar-benar kita dibimbing oleh Allah, bukan atas kehendak saya, bukan atas kehendakku dan semacamnya. Kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua seperti itu, mutawadiin. Jadi kita khusyuk dalam setiap perbuatan kita. Datang ke sini mutawadiinnya karena saya ingin, karena Allah menggerakkan saya dan ada keinginan agar saya selamat. Semakin saya mengerti ilmunya, semakin selamat.
Kalau kita berjalan tidak mengerti arahnya, tidak mengerti ilmunya, tidak ada pengertian yang kita lakukan, nyasar. Maka kita meminta kepada Allah, dan setelah itu karena kita hasil meminta, kita datang ke sini merupakan atas kehendak Allah. Jadi nggak ada rasanya akhirnya menjadikan mutakabir, semua mutawadi, atas ketawaduan kita, rendahan hati datang ke sini. Ini, maka dari situlah akhirnya dengan indikasi seperti itu, amal perbuatan yang kita lakukan diterima. Setelah ada keyakinan amal yang kita lakukan diterima, berusaha kita menyesuaikan, meniru cara Rasul dengan pengetahuan yang berusaha telah kita pelajari, dan Allah telah memberikan ilmunya kepada kita. Maka selanjutnya, ya Allah, aku hanya meminta balasan darimu. Pasti Allah membalas. Balasannya engkau yang lebih tahu, karena aku tidak tahu tentang diriku. Jadi kalau kita seolah-olah tahu tentang diri kita, ternyata kita seharusnya bisa menentukan cita-cita kita sejak kecil. Ada yang cita-citanya pengen jadi dokter, ujung-ujungnya dukun misalnya. Artinya kita ternyata nggak bisa menentukan sejak kita, ternyata semua atas kehendak Allah. Kalau ceritanya Pak SBY dulu cita-citanya jadi kepala desa, malah jadi presiden. Ini merupakan, makanya kembali kalau kita paham ini, akhirnya kembali semua dari Allah, nggak ada. Sehingga ini kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan kita, bukan hanya sekedar angan-angan, tapi bagaimana menerapkan ini dalam sholat kita terapkan, dalam ibadah lain kita terapkan, dalam baca Al-Quran kita terapkan. Inilah namanya khusyuk di kitab Ibnu Katsir. Kalau sudah seperti ini, Allah yang akan memberi balasan kepada kita. Balasannya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang kita nggak tahu apa-apa. Kemudian motivasinya pada makalah selanjutnya, idza arada ayyudhira fatlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Jika Allah menghendaki, ini agar kita optimis. Jadi selain kembali memunculkan ketawaduan, memunculkan kerendahan hati, memunculkan ketergantungan kepada Allah, memunculkan ini semua dari Allah, sehingga tidak ada kita tidak perlu apresiasi dengan orang lain. Yang kita harapkan hanya apresiasi dari Allah. Bentuk apresiasinya nggak tahu, yang penting kita hanya butuh apresiasi, penilaian dari Allah, tapi tidak ingin apresiasi dari orang lain. Ini, jika kita seperti itu, idza arada, jika Allah berkehendak, ayyudhira fatlahu, menampakkan karunia-Nya kepada kita. Ini sebagai bentuk motivasi kita agar benar-benar optimis dalam, khususnya dalam ibadah, khususnya dalam setiap kita berbuat baik. Khalaqa, Allah menciptakan, wa nasabah, dan memantaskan ilaika, untukmu. Jadi jika Allah berkehendak baik kepada kita dengan karunia-Nya, Allah akan memperlakukan kita, memantaskan kita dengan perbuatan itu. Kembali tadi kan dari Allah. Jadi ketika kita sholat, berarti munculkan keyakinan bahwa Allah sudah memilih saya dengan karunia-Nya menjadi orang baik. Bukan menilai baik, tapi
Allah memilih saya menjadi orang baik yang mungkin sama dengan yang lain. Jadi nggak perlu saya yang terbaik, tidak, memilih menjadi saya baik. Apalagi dipermudah, Rasulullah menggambarkan kepada kita, makanya ini setiap apa yang kita lakukan dapat diparameter atau dianalogikan, diukur melalui ini. Rasulullah bersabda, kullun muyassarun ila ma khuliqalahu. Masing-masing dari kita dipermudah untuk menuju takdir kita. Kita dipermudah datang ke sini, insya Allah menuju ciptaan Allah, takdir Allah ke arah yang baik. Berarti datang ke sini Allah menakdirkan kita nanti ke surga. Amin. Kullun muyassarun, masing-masing diri kita muyassarun, dipermudah untuk menuju apa yang Allah kehendaki. Dipermudah untuk melakukan sholat, nggak ada keberatan sama sekali, bahkan seolah-olah kita selalu butuh. Berarti ini kita akan diarahkan oleh Allah sesuai dengan hikmah sholat nanti. Dipermudah untuk baca Al-Quran, berarti Allah akan mengarahkan kita sesuai apa yang menjadikan hikmah baca Al-Quran. Maka kita harus optimis. Datang ke sini optimis. Paling tidak optimis awal adalah selamat dari neraka, itu optimis awal. Dan pasti masuk surga, optimis awal. Kullun muyassarun ila ma khuliqalahu. Begitu pula di hadis yang lain, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang baik, pertama dia diberikan peluang untuk Allah memberikan dia pemahaman agama. Artinya mau datang ke sini, Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Semakin ingin menambah ilmu, menambah pemahaman tentang tauhid, menambah pemahaman tentang syariat, menambah pemahaman tentang isi Al-Quran, berarti iradatullah lana khairan. Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Jadi tadi kembali, Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Sudah sama dengan yang lain. Jangan sampai mengatakan terbaik. Baik sama dengan yang lain yang dikehendaki oleh Allah, dan masing-masing satu dengan yang lainnya. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan dalam Allah dalam memberikan karunia-Nya kepada kita. Ini tetap memunculkan ketawaduan. Ini optimisnya kita. Sehingga pasti Allah kalau sudah tawalla ke kita, menuntun kita, berarti kesini kita dituntun oleh Allah, berarti nanti selanjutnya kita akan pasti dituntun ke jalan yang baik laginya. Kita selalu datang ke masjid, kemudian kita sholat di situ, kita dituntun ke jalan yang lebih baiknya. Ketika kita sholat, dituntun ke jalan yang lebih baiknya. Termasuk dalam kehidupan kita, apapun permasalahan kita, ini dengan kita tetap berpegang pada kebaikan yang Allah tunjukkan melalui Rasulnya, melalui syariat, maka tetap akan dipertemukan ke arah yang baik-baik. Ini, dan kita makanya tadi tidak berhenti berdoa, terus memohon kepada Allah, mohon hidayah dan berbagai macam amalan yang ada, yang telah kita terima, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita dengar, yang pernah kita ketahui, berusaha amalkan. Karena ini di kitab Sufu Musa, hadis dinukil dari kitabnya Nabi Musa, yaitu Allah bersabda, ini jadinya karena tidak di Al-Quran, ini man amilah ma alimah
allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mau mengamalkan ma'alimah, setiap apa yang telah diketahui. Berarti ngaji ini sudah mulai masuk tentang bagaimana menata hati, bagaimana caranya sholat. Man amilah ma'alimah allamahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan mengajarkan lagi apa yang belum diketahuinya. Makanya tadi tahu satu kita amalkan, akhirnya Allah menunjukkan yang lainnya ke arah kebaikan yang lebih baik, sehingga semakin hari nanti kita semakin mengerti banyak ilmunya, semakin ditunjukkan ke arah yang terbaik bagi kita, dan akhirnya akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang terbaik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dosa kita dihapus, saat itu kita sedang dalam keadaan tauhid, kita sedang dekatnya dengan Allah, sehingga kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan akhirnya kita memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan, langsung doa mawon. Semoga tetap misalkan nggak ada pertanyaan, tapi insya Allah Allah terus memberikan ilmu semakin banyak, semakin hari semakin baik. Itu Allah untuk menunjukkan bahwa kita ini nanti akan dipilih menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum doa secara umum, kita doa secara khusus baca Al-Fatihah, karena Fatihah itu doa dari semua obat dari semua penyakit, doa dari semua doa. Pada Ananda Zimatul Uzna yang sekarang lagi sakit, dirawat di rumah sakit Gambiran. Syifaan lahu wa barakatan lahu wa rahmatan lahu bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnata 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ilal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa yassir lana wa la tu'assir alaina wa akrimna wa la tuhinna wardina wardu'ana wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata bi salamin aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa barik lana fi ma a'tait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait. Allahumma fina bi halalika haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.